Ya udah, kita mulai aja yang tema hari ini, mata kuliahnya temanya presentasi. Ya udah, silakan siapa yang mau ini, yang mau kelompok duluan, yang mau maju. Di share tolong PPT-nya. Di share PPT-nya ya. Vinkan Yoga Susetio. Ini yang mau presentasi? Iya, Bu. Ya, silakan Vinkan, PPT-nya di share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aprilia Khairunisa, dengan saya sendiri yaitu Vinkan Yoga Setio dan Renaldi Budi Ismoyo. Ekstraksi, menurut Depkes RI tahun 1995, ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyaring tertentu. Kalau menurut Sembiring tahun 2007, ekstraksi yaitu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan sifat tertentu, terutama kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Nah, dapat kami simpulkan bahwa ekstraksi itu yaitu proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Nah, di sini secara garis besar proses pemisahan ekstraksi itu terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama ada penambahan sejumlah massa pelarut untuk dikontakkan dengan sampel, biasanya melalui proses difusi. Yang kedua itu ada zat terlarut akan terpisah dari sampel dan larut oleh pelarut membentuk fase ekstrak. Yang ketiga yaitu ada pemisahan fase ekstrak dengan sampel. Nah, di sini ada ekstraksi secara umum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pertama ada ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair-cair. Nah, di sini membahas ekstraksi pada cair dulu. Ekstraksi pada cair yaitu sebuah metode pemisahan satu atau beberapa komponen yaitu solut dari campurannya dalam padatan yang tidak larut atau inert dengan menggunakan pelarut atau solvent berupa cairan. Nah, proses ini tuh terjadi karena adanya driving force, yaitu perbedaan konsentrasi solut di padatan dengan pelarut. Dan adanya perbedaan kemampuan melarut komponen dalam campuran. Nah, ini ada langkah-langkahnya secara garis besar untuk metode pada cair. Yang pertama itu ada pelarut berpindah dari bulk solution ke seluruh permukaan padatan. Nah, di sini terjadi pengontakan antara pelarut dengan padatan. Yang kedua itu ada pelarut berdifusi ke dalam padatan. Yang ketiga ada solut yang ada dalam padatan larut ke dalam pelarut. Yang keempat ada solut berdifusi dari padatan menuju permukaan padatan. Yang kelima ada solut berpindah dari permukaan padatan menuju bulk solution. Terus ada metode ekstrak pada cair. Nah, metode ekstraksi pada cair itu ada ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Ekstraksi secara dingin itu dapat definisinya yaitu sebuah metode ini tidak dilakukan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung dengan tujuan agar senyawa yang diinginkan tidak menjadi rusak. Nah, untuk ekstraksi secara dingin ini ada 2 metode, yaitu pertama ada
maserasi atau dispensi, dan yang kedua ada perkolasi. Nah, maserasi atau dispersi itu yaitu metode ekstrak dengan menggunakan pelarut diam atau dengan adanya pengadukan beberapa kali pada suhu ruangan. Prosesnya itu biasanya cara merendam bahan dan dapat sekali-kali tuh dilakukan pengadukan. Kemudian biasanya tuh perendamannya itu sekitar 24 jam. Kemudian pelarut diganti dengan pelarut baru. Kemudian ada kelebihan maserasi atau dispersi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aprilia Khairunisa. Kelebihan maserasi atau dispersi, yang pertama efektif untuk senyawa yang tidak tahan panas, yang kedua peralatan yang digunakan relatif sederhana, murah, dan mudah didapat. Next. Kekurangan maserasi atau dispersi. Waktu ekstraksi yang lama, ada kemungkinan bahwa senyawa tertentu tidak dapat diekstrak karena kelarutannya yang rendah pada suhu ruangannya. Yang ketiga, membutuhkan pelarut dalam jumlah yang banyak. Next. Perkolasi. Metode ekstraksi dengan bahan yang disusun secara ungun dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai prosesnya sempurna dan umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Prosedurnya, bahan direndam dengan pelarut, kemudian pelarut baru dialirkan secara terus-menerus sampai warna pelarut tidak lagi berwarna atau tetap bening, yang artinya sudah tidak ada lagi senyawa yang terlarut. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya tidak diperlakukan proses tambahan untuk memisahkan padatan dengan ekstrak. Kelemahannya, jumlah pelarut yang dibutuhkan cukup banyak dan proses juga memerlukan waktu yang cukup lama serta tidak meratanya kontak antara padatan dengan pelarut. Ekstraksi cara panas. Metode ini melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan cara dingin. Ada dua ekstraksi cara panas, yaitu ekstraksi reflux dan ekstraksi dengan alat Sochlet. Ekstraksi reflux. Ekstraksi reflux adalah metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik kondensor. Pada umumnya dilakukan 3-5 kali pengulangan proses pada rafinat pertama. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, padatan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat diekstrak dengan metode ini. Kelemahannya membutuhkan jumlah pelarut yang banyak. Ekstraksi dengan alat Sochlet. Ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik kondensor. Prosesnya yaitu padatan disimpan dalam alat Sochlet dan dipanaskan, sedangkan yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut terdinginkan dalam kondensor, kemudian mengekstraksi padatan. Next. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, proses ekstraksi berlangsung secara kontinu, memerlukan waktu ekstraksi yang lebih sebentar dan jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan metode maserasi atau perkolasi. Kelemahannya dapat menyebabkan rusaknya solut atau komponen lainnya yang tidak tahan panas karena pemanasan ekstrak yang dilakukan secara terus-menerus. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Jenis pelarut.
Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat terlarut yang terekstrak, dan kecepatan ekstraksi. Suhu. Secara umum, kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Yang ketiga, rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya, laju ekstraksi akan semakin meningkat. Yang keempat, ukuran partikel. Laju ekstraksi juga meningkat apabila ukuran partikel bahan baku semakin kecil. Dalam arti lain, rendemen ekstrak akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil. Yang kelima, fungsi pengadukan adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Yang keenam, lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renaldi. Selanjutnya itu ekstraksi cair-cair. Definisinya yaitu liquid extraction, solvent extraction, yaitu pemisahan solut dari cairan pembawa diluen menggunakan solvent cair. Pada ekstraksi cair-cair ini, satu komponen bahan atau lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Campuran cairan pembawa dan pelarut ini adalah heterogen. Next. Fase ekstraksi cair-cair ini terbagi menjadi dua, yaitu fase diluen atau rafinat, yang satu lagi fase pelarut atau ekstrak. Fase diluen itu fase berisi diluen dan sisa solut. Kalau fase pelarut itu fase yang berisi solut dan solvent. Next. Selanjutnya ada tahap-tahap pada proses ekstraksi, yaitu pertama, mencampurkan bahan ekstrak dengan pelarut dan membiarkannya saling kontak. Yang kedua, memisahkan larutan ekstrak dari refinat. Yang ketiga, mengisolasi ekstrak dari larutan ekstrak dan mendapatkan kembali pelarut. Next. Ekstraksi cair-cair ini terbagi dua, yaitu continue dan discontinue. Continue itu pada ekstraksi jenis ini, pelarut terus-menerus mengalami kontak dengan bahan induk. Pelarut dapat digunakan lagi untuk ekstraksi, tetapi dalam proses pendaur ulang, pelarut dibutuhkan panas. Discontinue, pelarut selalu diganti pada setiap satu tahap ekstraksi, melampaui dan tidak memerlukan panas selama prosesnya, sehingga dapat dilaksanakan untuk senyawa termolabil atau mudah menguap. Next. Selanjutnya itu ada pelarut. Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair atau gas yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah air. Selain air ini, pelarut lain yang juga umum digunakan itu ada bahan kimia organik atau yang mengandung karbon. Bisa disebut juga pelarut organik. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah si pelarut yang didapatkan. Next. Lanjut. Selanjutnya itu ada kriteria pelarut yang baik.
Yang pertama itu kemampuan tinggi melarutkan komponen zat terlarut di dalam campuran. Selanjutnya itu kemampuan tinggi untuk diambil kembali. Selanjutnya tidak mudah bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi, tidak merusak alat secara korosi, perbedaan berat jenis antara ekstrak dan rafinat lebih besar, dan juga tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan harganya relatif murah. Next. Selanjutnya itu ada syarat pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Yang pertama itu memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Yang kedua itu bersifat inert terhadap bahan baku sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak. Yang ketiga itu reaktivitas. Pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Yang keempat, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. Next. Yang kelima itu tidak korosif atau tidak dapat merusak atau menghancurkan zat lain secara langsung melalui reaksi kimia. Yang keenam, tidak beracun. Yang ketujuh, tidak mudah terbakar. Yang kedelapan, tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang kesembilan, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan. Yang kesepuluh, murah dan mudah didapat serta tersedia dalam jumlah yang besar. Next. 11. Memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan. 12. Memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Berikut adalah video cara mengekstrasi. Silakan disimak. Ini diputar ya? Belum diputar ya? Atau masih loading ya? Belum, Bu. Oke, ditunggu. Apa sinyalnya nggak bersahabat kali ya? Masih ini loading. Bagaimana? Bisa nggak sinyalnya? Bisa nggak? Yang ini, yang lagi muter video, kadang-kadang kalau muter video gini, kadang-kadang sinyal kita nggak bagus gitu. Gimana? Ini siapa yang nge-share videonya di sana? Pinkan, Bu. Oke, bisa nggak pingkan videonya? Sebentar Bu, lagi dicoba. Oke, ditunggu. Sambil diputar videonya. Lagi di loading ya, pingkan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang metode ekstraksi. Jadi ada 5 metode ekstraksi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama macerasi, kemudian perkolasi, kemudian software, kemudian reflux, dan yang terakhir adalah ultrasonik. Ya, Bu ini akan tunjukkan cara yang pertama macerasi. Jadi di sini kita timbang dulu serbuk sekitar 100 gram. Kemudian Anda siapkan alat yang wadah sebaik jangan dari plastik tapi dari kaca. Kalau punya wadah toples yang warnanya coklat, kita bisa pakai. Tapi kalau dia warnanya bening, kita harus lapisin dengan kertas ya, agar dia tidak terkena oleh cahaya matahari. Ya, kemudian nanti ini kita masukkan. Oke, macerasi itu dari kata macerare yang artinya merendam. Jadi proses ini dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia. Waktu sebaiknya sekitaran 3 hari. Ya. Ini serbuknya adalah 100 gram. Perbandingan antara serbuk dengan pelarut itu kalau menurut FHI 1:10. Yang pertama. Kemudian nanti kita akan sesudah itu kita macerasi selanjutnya atau kita sebut juga macerasi itu boleh perbandingannya kurang dari 1:10. Ya. Nah ini kita aduk, sebutnya pada pengaduk ya. Nah kemudian kita biarkan. Nah setiap hari selama 3 hari kita aduk paling tidak sehari 3 kali. Kayak minum obat ya. Kemudian nanti hari selanjutnya kita saring, ampasnya dimasukkan lagi, tambahin pelarut lagi. Dari yang perbandingan hari pertama 1:10 nanti bisa berubah menjadi 1:8. Ya, dilakukan sampai nanti filter yang terakhir itu jernih. Atau bisa juga adik-adik ngecek dengan keberadaan identifikasi kandungan senyawa. Filter yang terakhir misalnya kalau kita tabletnya kalau dia negatif berarti itu sudah selesai. Oke, paham? Oke, jadi sering diaduk ya. Oke, kemudian yang kedua ini kita pakai metode perkolasi ya adik. Ini alatnya namanya perkolator. Perkolator itu bentuknya sebenarnya macam-macam. Ya, ada yang bentuk tabung, jadi posisinya dia sama. Ada yang bentuk cerong, nah ini salah satunya ya. Macam-macam. Caranya, yang pertama di dalamnya kita kapas dulu. Kemudian kita kasih kertas saring. Fungsi kapas dan kertas saring di sini agar serbuknya itu nanti tidak menutup saluran yang ada di sini. Ini kayak bulet. Jadi nanti kalau dia ketutup dia angkat-angkat nggak bisa keluar. Kalau sudah kita masukkan serbuknya, ini sudah ada ya. Nah, diupayakan posisinya ini harus rata. Ya. Nah, untuk perkolasi itu prinsipnya nanti cairan penyari itu akan merambat melalui serbuk sambil membawa senyawa. Kemudian dia menetes ke bawah. Jadi di sini nanti harus ada penampungnya. Nanti pelarutnya akan kita tambah dulu. Jadi pelarutnya di sini juga dibantu, ya, dibantu pelarut yang baru. Filtrnya ditampung di sini. Nah, tapi coba sebentar di stop dulu videonya. Stop dulu videonya. Tolong stop dulu videonya. Nah, ini kan lama ya, 16 menit, 3 menit, 56 detik. Ini kan lama nih ininya. Nah, nanti ini aja udah di-share ke teman-temannya. Kamu yang ini aja, yang presentasi kamu bahas kira-kira apa dari video ini. Jadi nanti di-share aja ke teman-temannya yang ini. Kan ini lama banget sampai 17 menit begitu. Dibahas aja yang presentasi. Jadi dari video tadi gimana gitu. Itu aja. Apa yang dapat kamu simpulkan dari video tadi? Ya, untuk video yang tadi itu sama ya videonya sama yang udah Ibu share di Olu. Nah, di situ ada cara kerja untuk di-share juga sekalian PPT-nya tadi sampai mana tadi PPT-nya kan sampai itu.
Kalian bisa. Nah, itu ya. Oke, gimana? Nah, dari ini aja. Jadi apa yang dapat kamu simpulkan dari video itu? Ya Bu, untuk di video yang pertama ini sama ya videonya sesuai sama videonya sama ibu yang udah ibu kasih di Olu. Nah di sini itu di video ini di dalamnya menjelaskan tentang prosedur ekstraksi pada cair. Nah di sini tuh ada beberapa langkah tadi kayak ada mersas. Gimana? Nggak kedengaran suaranya? Itu ya, jelek ya sinyal kamu ya? Mungkin temannya yang lain, sekelompok yang lain bantuin. Gimana? Mungkin yang ini lagi jelek sinyalnya tadi yang jawab. Iya Bu. Nah, jadi di video yang tadi sudah ditampilkan itu ada metode-metode ekstraksi. Yang pertama itu ada maserasi, terus perkolasi, reflux, dan juga sokletasi. Terus? Dari masing-masing cara metode tersebut memiliki perbedaan dari cara mengekstraknya. Kalau merasi itu dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan pelarut selama beberapa hari pada suhu kamar. Tadi kan udah dijelaskan direndam selama 24 jam. Terus metode maserasi ini digunakan untuk menyaring simplicia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan pelarut, tidak mengandung benzoin, pirax, dan lilin. Jadi menampung si simplicianya ini harus menggunakan wadah dari kaca. Yang kedua itu ada perkolasi. Perkolasi ini cara penyaringan dengan mengalirkan penyaring melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Yang selanjutnya ada sokletasi. Sokletasi itu penyaringan simplicia secara berkesinambungan. Cairan penyaring dipanaskan sehingga menguap. Uap cairan penyaring terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyaring simplicia dalam kelongsong dan selanjutnya masuk ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon. Selanjutnya itu ada reflux. Reflux itu ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarutnya yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Sudah, Bu. Oke, ya udah lanjut. Ini PPT-nya masih lanjut yang halaman 31 apa ini PPT-nya? Video juga? Yang halaman 31 video juga ya PPT-nya? Ini kan PPT kamu ada nih halaman 31. Itu sama juga ya? Oh, ya udah. Iya, Bu, sama, Bu. Ya, berarti ini sama ya tadi yang kamu jelaskan di PPT kamu sama kan? Nanti di-share ke teman-temannya aja linknya begitu ya. Di-share kan ini linknya buat mereka nonton. Lihat daftar pusakanya, coba lihat daftar pusakanya. Sudah ada daftar pusakanya. Oke, udah nanti saya ini deh koreksi data pusakanya. Modul bahan ekstraksi biokimia berdasarkan Kemenkes, oke. Buku ajar, oke. Ferdiana, pengaruh jenis pelarut. Ini yang Ferdiana apa ya ini? Oh, jurnal ya? Benar nggak? Ferdiana Melia? Jurnal. Nanti kalau buat daftar pustaka dibuat ya nama jurnalnya apa. Ini kan ada nama jurnalnya ya kan? Benar kan? Ini kan yang pengaruh jenis pelarut ini adalah judul artikelnya, tapi nama jurnalnya nggak ada. Nanti tolong diperbaiki
Kemudian diperbaiki juga publish-nya kapan, bulan apa, edisi berapa. Kan biasa kalau jurnal ada begitu-gitu ya, volume ya maksudnya. Kalau edisi kan buku, volume gitu. Nanti tolong kamu perbaiki begitu ya sama jurnalnya. Oke. Nah, YouTube oke, udah yang itu ya. Nah, ini dulu deh. Yang lain ada yang bertanya enggak? Ini 33 halaman nih. Yang lain ada yang bertanya enggak? Kelompok yang lain. Kalian hari ini ada berapa kelompok ya? 3 kelompok ya? Benar nggak? 3 kelompok ya? Benar nggak? PJ? 4, Bu. 4 ya. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Atau jelas begitu? Jelas banget atau gimana? Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Gimana? Yang lain ada yang bertanya nggak? Apa diam aja? Ngerti? Atau gimana ini yang lain? Apa nunggu yang lain? Ini nggak ada yang bertanya ini. Coba buka halaman 28 deh PPT-nya. Oh, buka slide halaman 28. Kayaknya kamu salah ya. Ini kan kamu buat nomor 1 begitu ya. Ini kan lanjutan dari yang sebelumnya. Kayaknya bukan nomor 1 ya. Begitu ya. Iya, Bu. Iya, itu salah. Nggak kelihatan. Iya, salah mengetik. Oke. Nah, lihat faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Tadi ada ya di slide berapa ya itu? Saya lupa. Di slide berapa tadi? Faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Nah, itu. Nah, tolong dong jelasin, nggak usah semua, jelasin. Apa ini maksudnya? Yang mana kamu jelaskan? Gimana? Tolong dijelaskan kelompok ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi, tapi nggak usah semua dijelaskan. Silakan. Izin Bu, saya izin menjelaskan ya. Faktor yang mempengaruhi ekstraksi itu ada jenis pelarut. Jenis pelarutnya itu mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat pelarut yang terekstrak. Gimana? Nggak kedengaran loh suaranya? Saya nggak kedengaran loh suaranya. Atau sinyalnya nggak bagus? Gimana? Atau dibantu tolong temannya? Gimana? Kok nggak ada suaranya ya? Halo? Sinyal, Bu. Oh, sinyal. Oke, yang lain bantuin. Kalau nggak, kan kalian satu kelompok ada 3 orang. Tolong dibantu berarti. Tolong jelaskan aja. Nggak usah semua dijelaskan. Apa maksudnya ini? Jadi jenis pelarutnya itu maksudnya itu larutan yang akan dipakai sebagai pelarut itu harus merupakan pelarut pilihan yang terbaik dan viskositasnya harus cukup rendah agar dapat bersirkulasi dengan mudah, Bu. Oke, itu. Jadi ya, itu ya, temennya juga tolong ini ya. Dari tadi satu aja yang ngomong begitu. Maksudnya kalau misalnya jawab yang seperti ini, diminta yang lain juga ikut menjawab begitu ya. Ya. Oke, ini bagus loh PPT-nya menjelaskan banget begitu loh ya. Nggak tahu yang lain itu nggak bertanya apa mengerti atau tidak mengerti sama sekali ya. Nanti tolong diperbaiki, setelah kamu perbaiki, tolong di-share di grup WA, kemudian tolong dimasukkan ke OLU. Cukup 1 orang saja yang masukkan ke dalam OLU, 1 orang dalam kelompok yang submit ke OLU. Begitu ya, tadi kan udah dikomentari, dapusnya tolong diperbaiki. Ditunggu paling telat hari ini jam 12 malam. Kan tinggal memperbaiki sedikit saja ya. Ya, udah selesai kelompok yang ini. Terima kasih. Ya, kalau begini kita nggak bisa upload kan? Upload masing-masing di rumah. Boleh PPT-nya di shutdown, di close. Ya. Ya, makasih ya. Nah, selanjutnya silakan yang kelompok berikutnya. Yang kelompok berikutnya silakan. Ibu izin share screen. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ekstraksi dan ekstrasi. Di sini ada Hotnida Batubara, dan saya sendiri Nahdlatul Kumaila dan Siti Zahra. Next. Pengertian ekstraksi. Ekstraksi itu suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Tujuan dari ekstraksi itu untuk memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Macam-macam ekstraksi secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair itu suatu metode pemisahan senyawa dari campuran yang berupa padatan. Sedangkan ekstraksi cair-cair itu merupakan suatu metode pemisahan senyawa yang terdapat dalam campuran berupa cairan. Yang pertama, ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair atau leaching adalah proses pemisahan suatu zat terlarut yang terdapat dalam suatu padatan dengan mengontakkan padatan tersebut dengan pelarut atau solvent, sehingga padatan dan cairan bercampur dan kemudian zat terlarut terpisah dari padatan karena larut dalam pelarut. Pada ekstraksi padat cair terdapat dua fase, yaitu yang pertama fase overflow atau ekstrak. Yang kedua itu fase underflow, raffinat atau ampas. Yang gambar di samping itu alat-alat padat cair, yaitu berupa air keluar, kondensor, air masuk, pipa sifon, sampel padatan yang diekstraksi, solvent atau CHCl3, dan hot plate. Yang kedua, ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan komponen dari campuran cairan dari suatu larutan dengan mengontakkan pada cairan lain yaitu pelarut. Ekstraksi cair-cair sering disebut ekstraksi pelarut atau solvent extraction. Ekstraksi cair-cair selalu terdiri dari sedikitnya dua tahap, yaitu pencampuran secara intensif bahan ekstraksi dengan pelarut dan pemisahan kedua fase cair itu sempurna mungkin. Pada ekstraksi cair-cair, zat pelarut dipisahkan dari cairan pembawa atau diluent menggunakan pelarut cair. Campuran cairan pembawa dan pelarut ini adalah bersifat heterogen atau immiscible, tidak saling campur. Jika dipisahkan, terdapat dua fase, yaitu fase diluent atau raffinat dan fase pelarut atau ekstrak. Fase raffinat itu ada fase residu berisi diluent dan sisa solut. Yang kedua itu fase ekstrak. Fase ekstrak itu ada fase yang berisi solut dan solvent. Jadi pengertian ekstrak cair-cair atau liquid extraction, solvent extraction yaitu pemisahan solut dari cairan pembawa atau diluent menggunakan solvent cair. Yang gambar di samping itu ekstrak cair. Separating funnel itu corong pisah. Lalu ada liquid with the lower density itu cairan dengan kepadatan yang lebih rendah. Lalu ada liquid with the high density itu cairan dengan kepadatan yang lebih tinggi. Lalu ada funnel tap itu keran corong. Lalu ada container itu wadah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Zahra. Jenis-jenis ekstraksi. Adapun jenis ekstraksi ada dua macam, yaitu ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Ekstraksi secara dingin itu ada metode maserasi, metode perkolasi, metode sakletasi.
dan ekstraksi secara panas itu ada metode reflux. Ekstraksi secara dingin. Yang pertama, metode maserasi. Metode maserasi merupakan cara penyaringan sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Keuntungan dari metode ini adalah peralatannya sederhana, sedangkan kerugiannya antara lain waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tirax, dan lilin. Prinsip maserasi penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Nah, ini contoh gambar metode maserasi. Yang A-nya itu benjananya untuk maserasi berisi bahan yang sedang dimaserasinya, lalu ditutup, terus dilakukan pengadukan. Nah, ini pengadukan yang udah mekanik. Yang kedua, metode perkolasi. Metode perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Keuntungan metode ini adalah tidak memerlukan langkah tambahan, yaitu sampel padat atau march telah terpisah dari ekstrak. Kerugiannya adalah kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode reflux dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Prinsip perkolasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara serbuk simplicia dimaserasi selama 3 jam. Kemudian simplicia dipindahkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori, cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui simplicia tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplicia yang dilalui sampai keadaan jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh karena adanya gravitasi, kohesi, dan berat cairan di atas dikurangi gaya kapiler yang menahan gerakan ke bawah. Perkolat yang diperoleh dikumpulkan lalu dipekatkan. Nah, ini contoh untuk alat metode perkolasi. Ada perkolator, terus ini perkolator biasa, ini perkolasi kontinu. Nah, ini contohnya. Metode sokletasi. Sokletasi merupakan penyarian simplicia secara berkesinambungan. Cairan penyari dipanaskan sehingga menguap. Uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplicia dalam klosong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon. Keuntungan metode ini adalah dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Kerugian dari metode ini karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Prinsip sokletasi. Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk simplicia ditempatkan dalam klosong telah dilapisi kertas saring sedemikian rupa. Cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan dikondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang jatuh ke dalam kelosongan menyari zat aktif di dalam simplicia
Dan jika cairan penyari telah mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler hingga terjadi sirkulasi. Ekstraksi sempurna ditandai bila cairan di sifon tidak berwarna. Ekstrak yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Nah, ini contoh untuk alat metode sokletasi. Ini kondensor, ini ekstraktornya, terus ini labu penampung. Ini untuk air keluarnya, ini tadi kondensornya. Ini untuk air keluarnya, ini sokletnya, ini trimble, ini labu didih, ini untuk pemanasnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hotnida. Selanjutnya ada ekstraksi secara panas. Yang pertama ada metode reflux, yaitu salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik organik maupun anorganik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Keuntungan dari metode ini adalah digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung. Kerugiannya membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Next. Prinsipnya, penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyaringan sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Di sini ada alat-alat untuk metode reflux. Ada yang paling atas ada tempat untuk air keluar, lalu ada kondensor, ada reflux ringnya, dan ada tempat air keluar, sama ada labu didih. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Yang pertama ada jenis pelarut. Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih pelarut yaitu titik didih, kerapatan, selektivitas, dan kelarutan. Yang kedua ada suhu. Secara umum kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Yang ketiga rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya, laju ekstraksi akan semakin meningkat. Yang keempat, ukuran partikel. Laju ekstraksi juga meningkat apabila ukuran partikel bahan baku semakin kecil. Dalam arti lain, rendaman ekstrak akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil. Yang kelima, pengadukan. Fungsi pengadukan adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Yang keenam, lama waktu. Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Lalu kesimpulannya, ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Tujuan dari ekstraksi adalah untuk memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Macam-macam ekstraksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi pada cair adalah suatu metode pemisahan senyawa dari campuran yang berupa padatan, sedangkan ekstraksi cair-cair merupakan suatu metode pemisahan senyawa yang terdapat dalam campuran berupa cairan. Lalu ada jenis ekstraksi, yaitu ada dua macam. Ekstraksi secara dingin berupa metode maserasi, perkolasi, dan sokselatasi, dan ada ekstraksi secara dingin, yaitu metode reflux. Lalu ada faktor yang mempengaruhi ekstraksi, ada jenis pelarut. Dalam pelarut beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu titik didih, kerapatan, selektivitas, kelarutan. Yang kedua ada suhu, rasio pelarut, dan bahan baku, ukuran partikel, pengaduk, dan lama waktu.
Sudah ya? Sudah ya? Selesai? Sudah. Oke. Nah, dari yang lain, dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompoknya ini, Siti Zahra? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya izin bertanya boleh, Bu? Gimana? Silakan, ayo. Silakan bertanya. Ya, nama saya Pinkan, saya dari kelompok 1. Saya izin bertanya, tadi kan di situ ada 3 jenis perkelator ya kalau nggak salah. Yang pertama ada perkelator biasa, dan perkelator kontinu. Nah, saya mau nanya, perbedaannya itu dari ketiga perkelator tuh, ya perbedaan dari 3 perkelator ini tuh apa? Dan biasanya yang sering digunakan itu perkelator yang mana buat praktek di kuliah? Terima kasih. Ya, silakan temannya yang silakan coba dijawab Siti Zahra dan teman-teman. Coba dijawab. Ya, didiskusikan, dijawab. Sambil kalian merenung ya, sambil merenung. Ini daftar pustakanya kamu belum buat ya? Kamu lihat dari mana ini? Kan nggak mungkin ini. Cantumkan daftar pustakanya ya. Oh, tadi nggak dilihat ya. Oke. Silakan jawab itu yang teman-temannya. Pertanyaan dari temannya. Silakan Siti Zahra menjawab pertanyaan dari temannya. Siti Zahra dan teman-teman yang lain, tolong dijawab ya. Nah, ini untuk daftar pustaka. Daftar pustaka biasa ya, berarti cari dari sumber-sumber yang terpercaya, ya, begitu ya. Jadi kalau kayak blogspot itu nggak usah dipakai ya. Jadi nanti di delete aja. Kemudian biasa kalau cantumkan sumber dari jurnal, judulnya apa, publishnya kapan, volumenya berapa, nama pengarangnya siapa, nama jurnalnya dan judul artikelnya. Dari buku juga begitu. Jadi ya tolong dikoreksi begitu ya. Jadi kalau yang itu ya jangan, kalau misalnya yang dari blog-blog itu jangan begitu ya. Nanti tolong diperbaiki, masukin ke Olu dan ini di share ke grup ya. Tadi gimana temannya? Tadi pertanyaan temannya silahkan. Hotnida Batubara, silakan. Siti Zahra, apa tadi pertanyaan temannya? Gimana tadi pertanyaan temannya? Ini udah ada contohnya ya. Nah, ini udah ada contohnya biar kebayang. Oh, ini ekstraksi. Silakan. Coba aku jawab ya. Ini. Oke. Yang ini ya. Ini sebentar. Ini yang jawab siapa? Siti Zahra, Ibu. Iya. Saya mencoba menjawab ya, begitu ya. Nggak pakai aku ya. Siti Zahra. Jangan pakai aku. Iya, Ibu. Oke, silakan. Saya mencoba menjawab pertanyaannya Pinkan. Perbedaan dari perkolator, perkolasi biasa, dan perkolasi kontinu. Kalau perkolator itu yang kayak di bawah ini, dia ada kerannya. Nah, kalau perkolasi biasa, dia pakai selang gitu. Nah, kalau perkolasi kontinu itu, dia perkolasinya itu bertingkat. Yang pertama itu, dia bertingkat gitu, pakai yang pertama itunya apa ya? Jadi pemisahannya itu dilakukan berulang kali bertingkat pada saat ini perkolasi kontinu gitu loh. Jadi alatnya di set, jadi di sini ya, begitu? Begitu bukan? Siti Zahra, gimana? Siti Zahra? Bentar, Ibu. Bentar. Oke. Teman-teman yang lain, tolong dibantu. Pada saat mana kita menggunakan perkolator, pada saat mana kita menggunakan
perkolasi biasa, pada saat mana kita menggunakan perkolasi kontinu. Kan ada alasan kan kenapa kita harus menggunakan ini? Silakan kalau teman-temannya dibantu. Gimana? Oh, nggak ada yang jawab ini? Kok diam aja? Gimana? Diam aja loh gini. Silakan. Mungkin teman yang lain, dari yang lain, boleh tolong dibantu temannya menjelaskan. Silakan. Nggak harus dari kelompok ini, silakan. Temannya yang lain boleh dibantu jelasin. Ada yang bisa jelasin? Atau suara saya ini ya? Kedengaran nggak sih suara saya? Atau hanya saya aja yang ngomong gitu, yang lain nggak dengerin gimana? Halo? Atau saya aja yang ngomong ya? Oh iya. Dengar, Bu. Habis nggak ada yang komentar begitu ya, yang lain boleh menjelaskan. Kita sambil belajar. Gimana, nggak harus yang presentasi, yang lain boleh silakan jelaskan. Kan kita saling sama-sama belajar ini. Gimana? Yang lain? Perkolator, perkolasi biasa, perkolasi kontinu. Gimana teman-teman yang lain? Ini gimana, Siti Zahra, Odida Batubara, menjawab pertanyaan temannya? Gimana? Oh, bisa nggak menjawab pertanyaan temannya? Pada saat mana menggunakan perkolator, pada saat mana menggunakan perkolasi biasa, pada saat mana menggunakan perkolasi kontinu? Oke, di skip dulu sebentar. Kamu coba buka slide ini dulu deh, Hornida. Siapa ini yang lagi share PPT-nya? Yang kesimpulan. Yang kesimpulan. Tolong diituin. Ini sebenarnya udah bagus ya, PPT-nya udah ada gambar-gambar. Nah ini kesimpulan kan kamu ada ekstraksi secara dingin, ada metode maserasi, metode perkolasi, metode sekletasi. Kemudian ada ekstraksi secara dingin, metode reflux. Ini kalau salah ngetik atau gimana ya ini ya? Benar nggak? Salah ngetik nggak kamu? Salah ngetik nggak ini? Kok sama-sama ya ekstraksi secara dingin? Gimana? Oh iya, Ibu. Salah, Ibu. Aturan ekstraksi secara panas yang reflux. Iya, makanya saya tanya. Jadi, salah ngetik nggak atau gimana maunya gitu loh. Jadi berarti ini Ibu salah ngetik ya. salah itu. Kemudian Iya, begini Ibu. ya, kalau ngambil sumber, saya harapkan itu kalian adalah membaca. Kemudian membaca dari buku misalnya. Kemudian kamu ambil kesimpulan, baru itu yang kamu buat di PPT. Jangan kopas langsung dari sumber begitu. Saya harap begitu ya. Ya, silakan dijawab tadi pertanyaan temannya. Gimana? Pertanyaan temannya? Tolong dijawab. Yang bertiga, gimana? Gimana Hortida Batubara, Siti Zahra? Pertanyaan dari temannya? Atau sambil dicari dulu? Oke, Ibu. Gimana? Ini, Bu. Gimana? Silakan. Coba ya, Bu. Ya, silakan. Jadi perkolator itu merupakan alat yang digunakan untuk proses ekstraksi. Perkolator ini menjadi wadah cairan yang akan diambil sarinya. Alatnya terdiri dari wadah perkolasi untuk menuangkan cairan, saluran untuk mengambil sarinya, dan tabung yang menyerupai botol untuk menampung sarinya. Terus kalau perkolasi biasa itu cara yang paling sederhana dan hanya menggunakan satu perkolator saja dalam prosesnya.
Langkah-langkahnya diawali dengan merendam simplisianya yang derajat halusnya sudah ditentukan ke dalam penyari. Terus kalau perkolasi bertingkat itu, perkolasi ini menggunakan sistem bertingkat, artinya ada beberapa perkolator yang digunakan untuk mempermudah prosesnya. Biasanya ada 3 perkolator yang dipakai dan simplisia yang ada pada setiap perkolator tersebut akan diambil dengan jumlah tertentu. Gitu, Bu. Kemudian yang satu lagi, ada 3 kan? Ada 3 ya tadi kamu jelaskan. 3 tadi. Oh, udah. Perkolator. Oke, ya. Perkolasi biasa sama perkolasi. Ya, begitu ya. Begitu ya buat teman-teman yang lain, begitu. Yang biasa dipakai itu yang perkolator. Untuk yang biasa dipakai. Nah, di sini kebetulan temennya sudah ada menampilkan gambar, kan ada gambar-gambarnya ya, sudah ditampilkan seperti apa contohnya, jadi biar kalian kebayang gambarnya seperti apa, begitu kan, contohnya seperti apa, begitu kan. Ada prosedur nggak ya dari tadi? Kalau cara-caranya ada nggak ya? Atau saya nggak baca ya? Yang itu tadi yang kelompok pertama ada nggak prosedurnya? Saya nggak baca. Tidak ada, Ibu. Hah? Ada nggak ya tadi prosedurnya? Oh iya. Saya berharap ada yang masukin prosedur, jadi ada contoh, ada contohnya. Misalnya kita mau ekstraksi apa, kemudian ada prosedurnya, gitu. Saya berharap seperti itu. Ya, sudah kelompok 2 ini sudah selesai. Alhamdulillah. Oke. Kita berikan oplos, nggak tahu nih oplos online itu gimana ya. Nah, silakan kelompok berikutnya. Terima kasih. Ini PPT-nya bagus. Silakan yang kelompok 3. Mohon di-share PPT-nya ya. Ian, Rahayu, Meliza, Nurrahma, betul aja. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya bersama rekan saya Gian Rahayu ingin menjelaskan tentang ekstraksi. Kenapa bergema ya? Mungkin yang lain audionya dinonaktifkan dulu. Jadi satu aja yang aktif audionya. Silakan. Pengertian ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Menurut terminologi, ada sebutan menstrum, yaitu pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk ekstraktor. Misalnya, larutan yang mengandung bahan hasil ekstraksi. Ada rinsing, yaitu disolusi dari bahan ekstraksi yang keluar dari sel yang hancur atau disingkat pembilasan. Tujuan ekstraksi. Yang pertama itu ada teknik ekstraksi sangat berguna untuk pemisahan secara cepat dan bersih, baik untuk zat organik atau anorganik, untuk analisis makro maupun mikro. Yang kedua itu selain untuk kepentingan analisis kimia, ekstraksi juga banyak digunakan untuk pekerjaan biokimia dan anorganik di laboratorium. Yang ketiga, berdasarkan jenis sampel yang hendak diekstrak, pemisahan kimia menggunakan ekstraksi dibedakan menjadi 2, yaitu ekstraksi cair-cair yang dikenal dengan ekstraksi pelarut dan Nggak kedengaran ya suaranya ya? Atau saya yang sinyalnya jelek atau yang di sana? Yang sinyalnya jelek? Yang nggak bagus? Kedengaran, Bu. Hah? Gimana? Tidak terdengar. Oh ya udah, berarti temannya ini yang satu lagi aja, berarti yang ngomong. Berarti mungkin sinyalnya yang ketiga. Oke, lanjut. Bentar, Bu. Yang ketiga berdasar. Silakan. Tujuan ekstraksi. Yang pertama itu
Teknik ekstraksi sangat berguna untuk pemisahan secara cepat dan bersih, baik untuk zat organik atau anorganik, untuk analisis makro maupun mikro. Yang kedua itu, selain untuk kepentingan analisis kimia, ekstraksi juga banyak digunakan untuk pekerjaan preparatif dalam bidang kimia organik, biokimia, dan anorganik di laboratorium. Berdasarkan jenis sampel yang hendak diekstrak, pemisahan kimia menggunakan ekstraksi dibedakan menjadi dua, yaitu ekstraksi cair-cair yang dikenal dengan ekstraksi pelarut dan ekstraksi padat cair yang dikenal sebagai ekstraksi Sochlet. Next. Berdasarkan prosesnya, ekstraksi dibedakan menjadi dua, yaitu ada ekstraksi cair-cair, yaitu proses pemisahan cairan dari suatu larutan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Ekstraksi padat cair, yaitu proses pemisahan cairan dari padatan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Adapun macam-macam dari metode ekstraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi cara dingin. Pada metode ini, tidak dilakukan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung dengan tujuan agar senyawa yang diinginkan tidak menjadi rusak. Yang kedua, ekstraksi dengan cara panas. Pada metode ini melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi. Next. Ekstraksi cara dingin, yaitu ada maserasi atau dispersi. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut diam atau dengan adanya pengadukan beberapa kali pada suhu ruangan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara merendam bahan dengan sekali-kali dilakukan pengadukan. Keuntungan menggunakan maserasi, peralatannya sederhana dan mudah digunakan. Kerugian menggunakan maserasi, waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama. Yang kedua, cairan penyari yang digunakan lebih banyak. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras. Cara kerja maserasi. Ini video ya? Benar ya, video? Iya, Bu, video. Mungkin sambil kamu jelaskan, videonya lama enggak? Videonya lama enggak? Mungkin sambil dijelaskan, oh ada ini. Oh, bisa jelaskan. Di sini kan enggak ada suara. Mungkin kamu yang jelaskan kali. Berapa lama ya ini videonya? Gila, 2 menit, Bu. Oh, 2 menit, oke.
Baik, selanjutnya ekstraksi cara dingin ada perkolasi. Perkolasi merupakan metode ekstraksi dengan bahan yang disusun secara unggul dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai prosesnya sempurna dan umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Prosedur metode ini yaitu bahan direndam dengan pelarut, kemudian pelarut baru dialirkan secara terus-menerus sampai warna pelarut tidak lagi berwarna atau tetap bening yang artinya sudah tidak ada lagi senyawa yang terlarut. Prinsip kerja perkolasi serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Keuntungan menggunakan perkolasi, yang pertama, tidak terjadi kejenuhan, kedua, sifat aliran meningkatkan difusi. Kerugian menggunakan perkolasi, yang pertama ada cairan penyari lebih banyak, resiko akibat cemaran mikroba untuk larutan penyair air karena dilakukan dalam kondisi terbuka. Yang kedua ada ekstraksi reflux. Ekstraksi reflux merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Ekstraksi reflux digunakan untuk mengekraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Keuntungan menggunakan reflux dapat digunakan untuk mengekrasi sampel-sampel yang memiliki tekstur kasar. Kerugian menggunakan reflux yang pertama ada waktu reaksi, biasanya 7-72 jam tergantung reaksi. Suhu yang bisa berubah sehingga waktu tidak efektif. Terakhir, diperlukan pelarut yang cukup banyak. Lalu kemudian ada ekstraksi dengan alat Shotlet. Reaksi dengan alat Shotlet merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Keuntungan menggunakan Shotlet mempertahankan suhu ekstraksi yang relatif tinggi dengan panas dari termos distilasi. Kerugian menggunakan Shotlet waktu ekstraksi yang panjang dan menggunakan pelarut dalam jumlah banyak. Adapun cara kerja ekstraksi dengan alat Shotlet.
ini tolong di ini dong, kamu ikut menjelaskan, nggak enak kita kalau cuma nonton video, jadi ikutan ngomong mungkin ya. Ini berapa menit? 3, Bu. Hah? Berapa menit? 3 menit? Ya Iya, mungkin Bu. kamu sambil ngomong gitu, walaupun ada tulisan kamu ngomong gitu loh. Baik, Bu. Dari awal atau lanjut ya, Bu? Lanjut aja lah, lanjut. Baik, di sini selanjutnya ditambahkan sampel terlebih dahulu dibungkus dengan menggunakan kertas saring yang di sebelah sini. Jadi ini cara ininya ya, cara merangkainya sehingga bisa masukkan sampel yang akan diekstraksi. Oke. Kemudian masukkan pelarut mengekstraksi ke dalam tabung coklat. Jumlah pelarut yang dimasukkan sebanyak 1 siklus, yaitu ketika pelarut turun ke labu alas bawah. Airnya itu sampai netes ke bawah. Kemudian pasangkan kondensor dan kaitkan dengan klem penjepit. Nah, di sini dipasangin selang, itu selang yang atas sama selang yang bawah dikaitkan ke kondensornya. Kemudian pasangkan termometer, lalu hidupkan heating mat dan keran air. Dan proses ekstraksi coklat ini kalau sudah semuanya udah siap dipakai. Berarti ini udah menggunakannya aja lagi ya. Kan ini udah dirangkai ya. Benar ya? Begitu ya? Ya, ya kan? Oke, udah. Ini videonya berarti kita udah lihat ya. Nah, silakan lanjut dengan yang hal-hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam ekstraksi. Yang pertama adalah ukuran partikel, kedua zat pelarut, lalu kemudian ada temperatur, yang terakhir ada pengadukan fluida. Oke. Sudah. Ya, itu ya. Sama ya, diperhatikan untuk daftar pustakanya. Nah, ini sebaiknya kalau begini, kita buat kesimpulan begitu. Nah, tadi kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, itu apa saja. Nah, kamu jelaskan, walaupun di PPT kamu tuh cuma poin-poin aja, tapi kamu jelaskan, begitu ya. Kemudian ada kesimpulan di belakangnya, gitu ya. Ya, nanti tolong diperbaiki ya PPT-nya ya, oke? Baik, Bu. Ya, udah lanjut kelompok berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok terakhir, yang beranggotakan saya sendiri, Priscilla Disa Putri, dengan rekan saya, yaitu Anidatullah Lidaziat, ingin mempresentasikan terkait materi tentang ekstraksi. Kemudian sebelumnya itu, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari ekstraksi. Adapun yang pertama, menurut Sembiring pada tahun 2007, ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan sifat tertentu, terutama kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Pada umumnya, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran. Biasanya, air dan yang lainnya pelarut organik. Bahan yang akan diekstrak biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk atau simplisia. Kemudian adapun menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1995, yaitu ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyari tertentu. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian, hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Jadi, kesimpulan dari pengertian ekstraksi itu adalah suatu metode pemisahan berdasarkan kelarutan suatu zat yang tak saling tercampur. Kemudian, adapun macam-macam ekstraksi, yaitu yang pertama itu menurut Anonim pada tahun 2012, ekstraksi secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, senyawa yang dipisahkan terdapat dalam campuran yang berupa cairan. Sedangkan ekstraksi padat cair adalah suatu metode pemisahan senyawa dalam campuran yang berupa padatan. Kemudian ada ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair atau leaching adalah proses pemisahan suatu zat larut yang terdapat dalam suatu padatan dengan mengontakkan padatan tersebut dengan pelarut solvent, sehingga padatan dan cairan bercampur, dan kemudian zat terlarut terpisah dari padatan karena larut dalam pelarut. Pada ekstraksi padat cair, terdapat dua fase, yaitu fase overflow atau ekstrak, dan fase underflow atau rafinat atau ampas. Nah, ini ada sebuah gambar yang di ekstraksi padat cair. Coba di slideshow deh ininya. Kurang besar ya PPT kamu. Bisa nggak diperbesar? Nah, iya, lanjut. Kemudian, metode ekstraksi berdasarkan ada tidaknya proses pemanasan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ekstraksi cara dingin dan ekstraksi cara panas. Yang pertama itu ada ekstraksi cara dingin. Pada metode ini tidak dilakukan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung dengan tujuan agar senyawa yang diinginkan tidak menjadi rusak. Beberapa jenis metode ekstraksi cara dingin, yaitu yang pertama ada maserasi atau dispersi. Nah, metode ekstraksi ini dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Kemudian ada perkolasi, merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama pelarut. Nah, berikut ada contoh gambar dari metode perkolasi dan maserasi. Nah, sudah jelas tadi yang sudah dijelaskan, metode maserasi itu merupakan metode maserasi itu proses perendaman bahan. Maka ini ada gambarnya, yaitu yang di A ini merupakan bejana untuk maserasi berisi bahan yang sedang dimaserasi, kemudian
Yang B ini ada tutup dari alat maserasi ini. Kemudian yang C-nya ini ada pengaduk yang digerakkan secara mekanik. Kemudian ada metode perkolasi yang di huruf A ini merupakan perkolatornya. Yang di huruf A ini adalah merupakan perkolatornya. Kemudian yang di C ini merupakan keran yang akan mengalir ke wadah ini. Wadahnya ini disebut dengan botol perkolat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anidatullah. Kemudian yang selanjutnya ada ekstraksi cara panas. Pada metode ini melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan cara dingin. Ada beberapa jenis metode ekstraksi cara panas, yaitu yang pertama ada metode reflux. Ekstraksi reflux merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Yang kedua ada metode dengan alat soklet. Suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Next. Selanjutnya, PPT selanjutnya. Oke. Proses ini digunakan secara teknis. Next itu, Cila. Yang ini kan udah. Nah, ini ada gambar proses reflux dan soklet. Bisa dilihat ya gambarnya ini yang proses sokletasi itu ada yang di sebelah kanan dan proses sokletasi sebelah kanan dan proses reflux itu ada yang sebelah kiri. Next. Kemudian ada ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan proses pemisahan fasa cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Proses ini digunakan secara teknis dalam skala besar, misalnya untuk memproses vitamin, antibiotika, bahan-bahan penyedap, produk-produk minyak bumi, dan garam-garam. Lanjut. Ada panas atau ekonomis. Seperti halnya pada proses pada cair, ekstraksi cair diri atas sedikitnya tahap, yaitu pencampuran secara intensif bahan ekstraksi dengan pelarut dan pemisahan kedua fase cair itu sesempurna mungkin. Untuk mencapai proses ekstraksi cair-cair yang baik, pelarut yang digunakan harus memenuhi kriteria, yaitu kemampuan tinggi melarutkan komponen zat terlarut di dalam campuran. Kemampuan tinggi untuk diambil kembali, perbedaan berat jenis di antara ekstrak, dan rafinat lebih besar, pelarut dan larutan yang akan diekstraksi harus tidak mudah campur, tidak mudah bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi, tidak merusak alat secara korosi, tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan harganya relatif murah. Kemudian di sini ada pemilihan pelarut. Menurut Perry, tahun 1984, berbagai syarat pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Yang B, bersifat inert terhadap bahan baku, sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak.
Kemudian yang selanjutnya ada reaktivitas. Pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Kemudian ada tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, kemudian tidak korosif, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Kemudian selanjutnya ada tidak berbahaya bagi lingkungan, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan. Kemudian murah dan mudah didapat serta tersedia dalam jumlah yang besar. Kemudian memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan. Yang terakhir ada memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Di sini selanjutnya ada perhitungan ekstraksi. Ini hanya untuk tambahan karena dari kelompok kami juga masih agak kesulitan untuk memahami perhitungan ini. Mungkin kami akan mengasih rumusnya aja gitu. Menjelaskan rumusnya sedikit. Ada perhitungan rasio distribusi dalam ekstraksi pelarut. Hukum distribusi Nernst tahun 1891. Ekstraksi cair-cair ditentukan oleh distribusi Nernst atau hukum partisi yang menyatakan bahwa pada konsentrasi dan tekanan yang konstan, analit akan terdistribusi dalam proporsi yang selalu sama di antara dua pelarut yang saling tidak tercampur. Perbandingan konsentrasi pada keadaan setimbang di dalam dua fase disebut dengan koefisien distribusi atau koefisien partisi atau bisa disingkat dengan KD. Mungkin ini ada rumusnya. KD sama dengan SORG dibagi SAQ. SORG dan SIQ masing-masing merupakan konsentrasi analit dan dalam fase organik dan dalam fase air. KD merupakan koefisien partisi. Next. Dalam prakteknya, analit seringkali berada dalam bentuk kimia yang berbeda karena adanya disosiasi atau ionisasi, protonasi, dan juga kompleksasi atau polimerisasi. Karenanya ekspresi yang lebih berguna adalah rasio distribusi atau rasio partisi atau bisa disingkat dengan D. Yang diekspresikan atau yang dengan dirumuskan dengan D sama dengan CS itu konsistensi ya. CS ORG dibagi CS IQ. CS ORG dan CS IQ masing-masing merupakan konsentrasi total analit dalam segala bentuk, dalam fase organik dan dalam fase air. D merupakan rasio partisi. Kemudian ada efisiensi ekstraksi dan selektivitas. Efisiensi proses ekstraksi tergantung pada nilai distribusinya atau D-nya, dan juga tergantung pada volume relatif kedua fase. Dengan menggunakan ekstraksi, banyaknya analit yang terekstraksi dapat dihitung dengan rumus berikut. E sama dengan 100D, D itu yang distribusinya, dibagi D ditambah volume AQ dibagi VORG. VORG dan VIQ masing-masing merupakan banyaknya volume, fase organik, dan fase air yang digunakan, dan D merupakan rasio distribusinya. Kemudian ada rumus ekstraksi bertingkat. Analit dengan nilai D yang kecil, maka ekstraksi berulang akan meningkatkan efisiensi ekstraksi. Rumus yang digunakan untuk ekstraksi bertingkat adalah CIQ N sama dengan CIQ dikali, kemudian dibagi VIQ dibagi D VORG plus VIQ per pangkat N. Di sini ada keterangannya, CIQ itu adalah banyaknya analit dalam fase air mula-mula, kemudian CIQN adalah banyaknya analit dalam fase air setelah N kali ekstraksi. Kemudian ada VORG, banyaknya volume fase organik, VIQ, banyaknya volume fase air, dan N adalah banyaknya frekuensi ekstraksi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Menurut Ubay, tahun 2011, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekstraksi. Di antaranya, yang pertama ada jenis pelarut. Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat terlarut yang terekstrak, dan kecepatan ekstraksinya. Kemudian yang kedua ada suhu. Secara umum, kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Kemudian yang ketiga, rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut.
Akibatnya, laju ekstraksi akan semakin meningkat. Kemudian ada ukuran partikel. Kemudian yang kelima ada pengadukan. Fungsi pengadukan adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Kemudian yang terakhir ada lama waktu. Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstraksi yang lebih banyak karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Sekian, terima kasih. Sudah ya? Aduh, sebentar ya. Sudah, berarti ya ini sama ya, kalau misalnya kamu ngelihat dari jurnal, berarti yang dibuat sebagai daftar pustakanya adalah nama gini ya, nama pengarangnya, nama autor, kemudian judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya, edisi kapan, volume kapan, terus kemudian barulah bolehlah kamu cantumkan linknya, gitu ya. Mohon diperbaiki daftar pustakanya. Kemudian nanti diperbaiki. Kemudian tadi kamu ada menurut siapa ya tahun 1891? Coba tolong buka slide-nya. Oh, ini hukum distribusi Nance. Ini kan Nance sendiri yang ngomong ya, bukan sebelum yang ini. Ini distribusi Nance pada tahun 1891 ya, begitu buatnya. Oke, sebelum ini. Nah, ini menurut Perry 1984, kau baca nggak sih bukunya? Setelah slide ini, menurut Perry 1984, kau baca nggak bukunya? Mana tadi kok kelewat? Menurut Perry 1984, kau baca nggak bukunya? Nah, ini dibaca nggak bukunya? Oh, baca nggak bukunya? Hah? Baca nggak sih, Dek, bukunya? Perry 1984, baca nggak bukunya? Dibaca nggak bukunya ini? Halo? Itu apa? Dapat dari apa? Yang link itu, yang ada di daftar pustaka itu, Bu. Oh, jadi ini sebagai sekunder. Kalau sekunder, daftar pustaka sekunder, mungkin kamu perhatikan ya cara menulisnya, begitu ya? Ya, begitu ya. Nah, di sini nilai plusnya adalah di kelompok ini dia mencantumkan hitungan, begitu kan? Tapi kemudian kalau kelompok sebelumnya ada foto, ada video, gitu ya. Tapi belum ada misalnya jelasan, misalnya kita mau buat ini dari video sih, dari foto, misalnya tadi ada sih jelasin, begitu ya. Ya, begitu ya. Ya, sudah. Yang di sini, yang terakhir ini. Yang terakhir kita cukupkan sampai di sini aja. Presentasinya bagus, PPT-nya bagus, terima kasih. Tolong di close ininya, PPT-nya. Begitu ya. PPT-nya di close, oke? Nah, minggu depan itu insya Allah kita akan membahas mengenai penentuan berat jenis zat. Jadi penentuan berat jenis zat itu macam-macam. Kalau di diktat itu adanya piknometer, begitu. Tapi ada yang lain macam-macam lah ya. Nanti kamu lihat gitu, kamu baca mengenai penentuan berat jenis zat. Begitu buat minggu depan. Nah, untuk kuliah hari ini kita sudahi sampai di sini saja ya. Kita sudah sampai di sini. Makasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.